Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andreas Theodorus Mokodaser, mahasiswa MM UGM FEB Jakarta dengan konsentrasi Strategic Management. Yang saya hormati Bapak Dr. Rangga Almahendra sebagai dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen sebagai penguji. Saat ini, saya akan memaparkan penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Positioning PT XYZ dalam Industri Penyaminan Kredit Non-Program Pemerintah. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian tesis ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan perekonomian, baik secara nasional maupun sektoral. Total UMKM di Indonesia sebanyak 65,47 juta unit di tahun 2019. Dalam pengembangan usaha, salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah penerimaan manfaat fasilitas pembiayaan dari lembaga pembiayaan. 72% UMKM yang tidak memiliki akses terhadap permodalan dari lembaga keuangan. Penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM sebesar 1.351 triliun sampai dengan posisi Desember 2022. Peran PT XYZ yaitu membuka akses pembiayaan UMKM kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Dari sisi UMKM, dengan hadirnya PT XYZ, maka kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar dikarenakan PT XYZ hadir sebagai penjamin atau sebagai collateral substitution, menjadi jembatan antara UMKM dan lembaga keuangan lainnya pada UMKM yang visible namun belum bankable. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, hal yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah, dalam 3 tahun terakhir, penyaminan kredit program pemerintah begitu mendominasi portofolio bisnis PT XYZ. Tantangan perusahaan ke depan adalah, jika suatu saat program KUR dihentikan oleh pemerintah, maka akan sangat berdampak bagi kelangsungan usaha perusahaan. PT XYZ perlu meningkatkan volume penjaminan kredit produk penjaminan non-KUR, konsumtif, suretisip, dan produktif sehingga perusahaan dapat menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada produk penjaminan KUR yang merupakan produk penjaminan program pemerintah. Pertanyaan penelitian ini adalah, yang pertama, apa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi PT XYZ dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan kredit? Yang kedua, apakah strategi positioning PT XYZ dalam industri yang sedang beroperasi? Yang ketiga, apakah yang harus dilakukan perusahaan untuk membangun positioning strategi agar unggul dalam persaingan? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada manajemen berupa strategi yang relevan yang dapat dilakukan agar mampu unggul dalam industri penjaminan. Penelitian ini akan menggunakan teori resource-based view untuk menganalisa faktor internal, 5 forces untuk menganalisa faktor eksternal, Space Matrix untuk melihat posisi perusahaan dalam industri, dan analisa rantai nilai untuk mengidentifikasi hal apa saja yang dapat dibangun oleh perusahaan agar unggul dalam persaingan. Penelitian ini akan menggunakan tools internal factor evaluation untuk mengidentifikasi faktor internal yang paling berpengaruh dan tools external factor evaluation atau EV untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang paling berpengaruh dan diturunkan menjadi matriks internal-eksternal untuk melihat posisi perusahaan yang akan disesuaikan dengan strategi yang relevan. Rangka penelitian ini yaitu bermula dari strategi positioning. Peneliti akan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal untuk menjawab pertanyaan nomor 1, melihat posisi perusahaan dalam industri untuk menjawab pertanyaan nomor 2, dan menyusun action plan bagi perusahaan agar unggul dalam persaingan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Penelitian ini akan menggunakan metode naratif interpretatif kualitatif yang didukung oleh deskriptif kuantitatif. Berdasarkan research union diagram yang diperkenalkan oleh Saunders untuk lapisan pertama, filosofi penelitian ini yaitu interpretivis dengan mengeksplorasi berbagai perspektif serta pengalaman dalam keterlibatan penelitian ini. Lapisan berikutnya tentang pendekatan penelitian ini adalah induktif, berawal dari observasi untuk mendapatkan fakta dan bukti, guna mengembangkan teori yang sudah ada. Lapisan ketiga yaitu strategi penelitian ini yaitu case study, dengan melakukan pemeriksaan mendalam
terhadap suatu kejadian. Lapisan keempat, pilihan penelitian yaitu monometod kualitatif yang berbasis kata-kata. Kemudian lapisan kelima, terkaitan horizon yaitu cross-sectional study dengan melakukan observasi fenomena pada satu waktu tertentu. Lapisan terakhir terkait dengan teknik dan prosedur yaitu menggunakan data primer, in-depth interview structure, dan melakukan wawancara kepada 8 orang informan dengan jabatan BOD-1, wakil pemimpin wilayah, dan pemimpin cabang. Berdasarkan hasil analisis faktor internal perusahaan berupa sumber daya berwujud yaitu yang pertama, unit kerja PT XYZ sebanyak 6 direktorat, 21 divisi, 9 kantor wilayah, 53 kantor cabang, dan 16 kantor unit pelayanan. Yang kedua, sumber daya keuangan perusahaan yang sehat, aset sekitar 28 triliun dan laba posisi Desember 2022 1,2 triliun. Kemudian yang ketiga, sistem IT perusahaan, penggunaan sistem IT terintegrasi. Kemudian sumber daya tidak berwujud yaitu pertama sumber daya manusia, karyawan sekitar 2.000 orang dan sekitar 60% ditempatkan di kantor cabang. Yang kedua, brand image perusahaan BUMN yang tergabung dalam holding AFG. Dan yang terakhir, penerapan budaya akhlak bagi seluruh karyawan. Berdasarkan hasil IV Matrix, kekuatan internal yang paling mempengaruhi perusahaan adalah perusahaan terbesar dalam industri penjaminan kredit dengan skor rata-rata tertimbang 0,46. Sedangkan kelemahan yang paling berpengaruh bagi perusahaan adalah produk penjaminan kredit yang masih sangat bergantung pada program pemerintah pada produk KUR dan kegiatan penagihan piutang subrogasi belum optimal dengan skor masing-masing yaitu 0,15. Hasil analisis faktor eksternal perusahaan yaitu ancaman pendatang baru yaitu aturan pemerintah secara ketat mengatur tentang perusahaan penjaminan kredit atau highly regulated, kemudian daya tawar pemasok yaitu perusahaan bergantung pada pengelolaan IT dari pihak eksternal terkait dengan software dan hardware, dan ketiga daya tawar pelanggan yaitu kemudahan penerima jaminan untuk berpindah meskipun ke perusahaan yang tergabung dalam holding AFG. Kemudian adanya ancaman produk pengganti yaitu kebijakan penerima jaminan atas penggunaan kolateral sebesar 100% dan tingkat rivalitas dalam industri yaitu tarif imbal jasa penjaminan yang kompetitif. Berdasarkan hasil EV Matrix, peluang eksternal yang paling berpengaruh adalah fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dengan skor rata-rata tertimbang 0,33, sedangkan ancaman eksternal yang paling berpengaruh adalah adanya potensi beban klaim dikarenakan meningkatnya NPL bank dengan skor rata-rata tertimbang 0,34. Hasil IE Matrix, hasil perhitungan IE Matrix didapatkan dari hasil perhitungan IV sebesar 3,04 dan EV Matrix sebesar 3,24. Dari perhitungan hasil IE Matrix didapatkan kesimpulan bahwa saat ini PT XYZ berada pada posisi wilayah 1 atau sel 1. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam posisi growth and build atau sedang tumbuh dan membangun. Hasil analisis Space Matrix menunjukkan perusahaan berada pada posisi agresif. Pada posisi agresif seperti ini, perusahaan berada pada posisi terbaik untuk memanfaatkan kekuatan internal dengan tetap memperhatikan peluang eksternal dan memperbaiki kelemahan internal. Dengan kondisi ini, beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Hasil analisis value chain pada bagian company infrastructure, penambahan 1 direktorat hubungan dan kelembagaan dan pembukaan jaringan kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian pada bagian human resource, perusahaan dapat melakukan penambahan jumlah karyawan, pelatihan rutin untuk seluruh karyawan, dan program talent management. Pada bagian informasi sistem, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi host-to-host dengan perbankan. Pada bagian materials management, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi e-procurement. Kemudian pada bagian research and development, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi JOS untuk melayani konsumen. Pada bagian production, perusahaan dapat melakukan percepatan penerbitan sertifikat penjaminan, kemudian penerapan strategi stop loss dalam PKS dengan penerima jaminan. Pada bagian marketing and sales, perusahaan dapat memanfaatkan mobil layanan penjaminan,
Kemudian pada bagian customer service dapat dilakukan standarisasi gerai Suretiboard. Simpulan penelitian ini yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi perusahaan yaitu jumlah unit kerja di seluruh Indonesia, sumber daya keuangan perusahaan yang dalam kondisi sehat, sistem IT perusahaan, kualitas SDM perusahaan yang baik, brand image perusahaan sebagai perusahaan BUMN, dan budaya akhlak yang telah dipahami dan dijalankan oleh seluruh insan perusahaan. Hasil EV Matrix, kekuatan utama perusahaan yaitu perusahaan terbesar dalam institusi penjaminan, sedangkan kelemahan perusahaan yaitu produk penjaminan yang masih bergantung pada produk KUR dan kegiatan subrogasi yang belum optimal. Untuk faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan yaitu aturan pemerintah tentang perusahaan penjaminan kredit, kebergantungan perusahaan pada pengelolaan IT, kemudahan penerima jaminan untuk berpindah, kebijakan penerima jaminan atas penggunaan kolateral sebesar 100%, serta tarif imbal jasa penjaminan yang kompetitif. Berdasarkan EV Matrix, peluang utama perusahaan yaitu fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk ancaman utama perusahaan yaitu adanya potensi peningkatan beban klaim dikarenakan meningkatnya NPL bank. Yang kedua yaitu posisi strategis PT XYZ dalam industri yang sedang beroperasi yaitu berada pada posisi agresif. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan PT XYZ untuk membangun positioning strategi adalah memanfaatkan kekuatan internal seperti keberadaan unit kerja yang mampu menjangkau penerima jaminan di seluruh Indonesia, memanfaatkan keberadaan divisi yang baru dibentuk, yaitu Divisi Hubungan dan Kelembagaan 2 untuk melakukan penetrasi penjaminan suretisip pada sektor swasta, kemudian optimalisasi penggunaan aplikasi JOS sebagai layanan aplikasi yang bersentuhan langsung dengan konsumen, kemudian pengembangan sistem host-to-host untuk mempermudah kerjasama bisnis dengan penerima jaminan, penerapan strategi stop loss untuk mengoptimalkan keuntungan, penerapan layanan customer service berbasis artificial intelligence dengan membuat aplikasi chatbot untuk mempermudah layanan konsumen, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk mempercepat proses layanan dan meminimalisir potensi kesalahan analisa melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Atas hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti yaitu yang pertama, memanfaatkan peluang eksternal seperti kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dengan memperkuat aktivitas internal seperti peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan, penguatan sistem IT perusahaan untuk mengakomodir kebutuhan user, dan kemudahan penerbitan sertifikat penjaminan melalui pengembangan aplikasi JOS dan sistem host-to-host dengan penerima jaminan. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap faktor internal yang menghasilkan kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif, seperti pengelolaan keuangan efektif dan efisien, penempatan investasi yang menghasilkan keuntungan optimal, penetapan tarif yang kompetitif, dan kepastian terhadap proses penjaminan dan proses klaim yang sesuai dengan SLA, serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk penjaminan PT XYZ. Yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pada sistem IT perusahaan dengan integrasi beberapa aplikasi perusahaan menggunakan sistem ERP, sehingga proses bisnis keuangan, akuntansi, komunikasi dengan pelanggan, pemasaran, SDM dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memberikan kualitas yang terbaik. Demikian paparan presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.